Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga tetap sehat dan selalu bersemangat di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Di pertemuan ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang bagaimana Allah dan Rasulullah menyuruh kita untuk menghindari perbuatan keji dan pergaulan bebas. Perbuatan keji di sini maksudnya yaitu adalah perbuatan yang mengarah kepada tindakan zina. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, kita akan mulai dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ayat yang pertama akan kita baca yaitu adalah Quran Surah Al-Isra ayat 32. Akan saya baca dulu untuk pertama kali, selanjutnya kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, sekarang kita mulai baca ayat ini bersama-sama. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Selanjutnya yang terakhir kita baca ayat ini bersama-sama lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Setelah kita tadi membaca bersama-sama Quran Surah Al-Isra ayat 32, sekarang kita lihat terjemah dan kandungan dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Innahu, sesungguhnya zina itu kana fahisyatan, sesungguhnya adalah perbuatan yang keji, wasa asabila, dan suatu jalan yang buruk. Nah, kandungan ayat ini yaitu adalah mendekati atau melakukan hal-hal yang mengarah ke zina saja diharamkan, apalagi melakukan zina sudah pasti sangat diharamkan. Menurut para ulama, bahwa ungkapan janganlah mendekati zina merupakan makna yang lebih dalam, lebih luas, serta memiliki cakupan yang besar daripada ungkapan janganlah berzina. Karena ungkapan pertama juga mengandung makna bahwa mendekati hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina dilarang dan diharamkan. Jadi gini ya, apa sih zina itu? Zina itu menurut fikih adalah ila juzzakari biparjin muharramin bi'ainihi khalin anis subhati mustahiyin. Memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan yang diharamkan, khalin anis subhati, lepas atau bebas dari subhat, mustahiyin, dan wanita tersebut membawa hawa nafsu. Jadi gini, mendekatinya saja ungkapan wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, mendekatinya aja sudah dilarang oleh Allah, apalagi sampai melakukan. Nah, ini ungkapan yang sangat bagus, dimana mengarah kepada zina saja itu sudah haram, karena ketika sudah melangkah ke arah zina, melakukan zinanya itu sedikit lagi ya. Jadi ketika seseorang sudah mengarah ke arah zina, nah sedikit lagi dia akan masuk ke perbuatan zina itu. Kandungan ayat yang kedua yaitu larangan mendekati perbuatan zina, yakni termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang mengantarkan pelakunya pada kemungkinan berbuat zina. Di antaranya adalah yang pertama adalah memandang aurat. Nah, memandang aurat, khususnya aurat-aurat perempuan,
itu dapat mengarah kepada zina. Ketika laki-laki melihat perempuan, auratnya terbuka, kakinya kelihatan, dadanya kelihatan, nah itu membawa rasa penasaran bagi laki-laki, ya kan? Apalagi perempuan tersebut cantik, misalkan kulitnya putih dan lain sebagainya, yang melihat akan penasaran dan akhirnya membayangkan, muncul di dalam pikirannya sebuah sexual imagination atau imajinasi tentang seks. Jadi itu akan mengarahkan si pelihat itu kepada rasa penasaran terhadap zina, muncul hasrat di dalam dirinya untuk melakukan itu, ya. Yang kemudian hal yang kedua yaitu adalah mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu, misalkan mendengarkan lagu dangdut, yang liriknya itu ya dalam tanda kutip mengarah kepada sesuatu yang erotis, misalkan lagu dangdut Cinta Satu Malam, ya kan? Mendengar loh, Cinta Satu Malam itu ya di dalam pikiran kita itu kan apalagi selain perbuatan zina, ya. Nah, oleh karena itu mendengarkan seperti itu atau melihat video, ya, melihat video yang video porno atau yang tidak porno, misalkan video TikTok, ya, video menari tapi tariannya itu erotis, ya. Tari dikiranya mungkin itu ya bagus, tetapi menari sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya, ya, mungkin supaya kelihatan seksi dan lain sebagainya. Bagi para laki-laki yang melihat hal itu bisa mengarahkan kepada zina. Laki-laki yang melihat itu kemudian jadi rasa penasaran, oh cantiknya dia, kemudian terbayang-bayang dan lain sebagainya, hingga akhirnya penasaran ingin mencoba hal tersebut. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada zina. Selanjutnya adalah membicarakan hal-hal yang mengarahkan kepada zina. Nah, ini untuk laki-laki misalkan, ya. Laki-laki itu kalau udah ngumpul-ngumpul itu biasanya sering kan kalau lihat lagi ngumpul-ngumpul di pinggir jalan, kemudian ada cewek lewat gitu kan, nah langsung dipenderakan bungasnya, nah seksinya, ganalnya dan lain sebagainya. Nah, itu ketika sering melakukan itu akhirnya akan mengarahkan diri kita kepada perbuatan zina. Bapak-bapak misalkan, ya, ini bapak-bapak itu ketika kumpul di posko ronda atau di warung, nah itu biasanya kalau udah bependeran rame itu dua aja temanya, ya, dua aja tema. Kalau bapak-bapak sudah ngumpul rame bependeran, satu tentang politik, satu tentang janda kampung sebelah. Nah, itu hati-hati kalau udah membicarakan hal tersebut. Perbuatan selanjutnya itu adalah pergaulan bebas dan kholwat. Laki-laki dan perempuan saling kumpul-kumpul, pegang-pegangan, berkumpul-kumpulan misalkan di tempat gelap. Nah, perbuatan-perbuatan tadi aja sudah dilarang oleh Allah, karena memang mendekatinya saja, mendekati zina saja sudah haram, ya. Dan perbuatan tadi itu dapat mengarahkan pelakunya untuk mendekati zina, melihat video porno, kemudian mendengarkan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina, entah itu lagu, entah itu ponsek, entah itu ya video TikTok, bahkan ya ketika videonya isinya adalah goyangan erotis, perempuan remaja sedang bergoyang-goyang. Nah, itu dapat mengarahkan kepada perbuatan zina. Hati-hati, ya, bagi perempuan juga hati-hati. Begitu juga dengan pergaulan bebas, sering kumpul-kumpul di tempat gelap, misalkan di pojok sekolahan, sore-sore nggak ada yang lihat, di bawah pohon, di samping kelas misalkan nggak ada yang lihat, laki-laki sama perempuan pacaran. Nah, itu sedikit lagi akan mengarahkan kepada pelakunya untuk berzina, dan itu diharamkan oleh Allah. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, itu tadi penjelasan tentang Quran surah Al-Isra ayat 32. Ayat selanjutnya yang akan kita baca adalah Quran surah An-Nur ayat kedua. Saya akan baca dulu, selanjutnya kita akan baca ayat ini bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Nah, sekarang kita mulai baca ayat ini bersama-sama. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Selanjutnya yang terakhir kita baca ayat ini bersama-sama lagi. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Ayat kedua dari pembahasan ini yaitu adalah Quran Surah An-Nur. Setelah kita tadi membaca bersama-sama, sekarang kita lihat terjemah dari ayat ini. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, az-zaniyatu pezina perempuan, waz-zani pezina laki-laki, fajlidu deralah masing-masing, atau deralah itu cambuklah masing-masing, minhuma mi'ata jaldah, dari keduanya 100 kali dera atau 100 kali cambukan, 100 kali jilid ya. Wala ta'khudukum bihima ra'fah, janganlah rasa kasihan kepada keduanya. Nah, ini bagi si penegak hukum, jangan ada rasa kasihan di dalam menegakkan hukum ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, janganlah ada rasa kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan hendaklah pelaksanaan atau eksekusi hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Nah, ini terjemah dari ayat kedua dari surah An-Nur yang sudah kita baca bersama-sama. Kandungan ayat ini masih berkenaan dengan perbuatan zina. Di ayat ini membicarakan tentang hukuman bagi para pezina. Nah, ini ada kandungan fikih, kandungan hukum yang harus kita ketahui. Kandungan yang pertama yaitu hukuman bagi pelaku zina perempuan dan laki-laki adalah jika pezina muhson yaitu adalah dirajam, dan jika ghairu muhson dicambuk 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun dari negerinya. Muhson artinya adalah sudah menikah dan ghairu muhson artinya belum menikah. Adapun hikmah dari pengasingan ya, diusir 1 tahun dari negerinya, dari kampungnya, agar dia dapat bertobat dan mengembalikan kehormatannya di tempat atau di negeri yang baru. Kandungan yang kedua yaitu adalah larangan bagi pelaksana hukuman untuk berbelas kasihan
yang menyebabkan tidak dilaksanakannya ketentuan hukum Allah. Zina merupakan salah satu dosa besar yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial, sehingga Islam tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan dosa ini. Adapun hikmah dari pelaksanaan hukum zina yang disaksikan oleh orang banyak agar dapat memberi efek jera terhadap pelaku serta memberikan kesadaran bagi penonton untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi gini ya, di dalam fikih hudud atau had atau hukuman bagi pelaku zina itu ada dua. Yang pertama, jika dia sudah menikah, ya sudah muhsan. Orang yang sudah menikah kemudian melakukan zina itu disebut dengan pezina muhsan, ya, orang yang sudah menikah. Maka hukumannya tidak lain adalah rajam, ya. Rajam itu hukuman mati. Caranya bagaimana? Seseorang tersebut itu dikubur sampai dada, kemudian dilempari oleh orang-orang di sekitarnya dengan batu hingga meninggal dunia. Nah, itu hukuman bagi pezinah yang muhsan, yang sudah pernah menikah. Makanya hati-hati, ketika zina itu adalah dosa besar, pelakunya itu diancam hukuman yang sangat berat, ya, yaitu dengan cara hukuman mati dengan disaksikan oleh banyak orang. Jika pelakunya belum pernah menikah, remaja misalkan belum pernah menikah, coba-coba melakukan zina dan akhirnya ketahuan, kemudian dinyatakan bersalah oleh hakim atau qadhi, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun dari negerinya. Keduanya ini, laki-lakinya atau perempuannya, ya, keduanya dicambuk 100 kali kemudian diusir dari kampung selama 1 tahun, ya. Kenapa harus diasingkan selama 1 tahun? Nah, ada hikmahnya, ada sisi baiknya, ya. Ketika seorang remaja misalkan dari kampung Bungur dengan kampung Mantimin itu terjadi perzinahan, kemudian dia harus diusir, sudah dicambuk 100 kali, diusir keduanya, misalkan entah dia menikah atau bagaimana, dia harus diusir dari kampungnya selama 1 tahun minimal. Nah, di kampung yang baru, ya, dia bisa memperbaiki diri, ya kan, misalkan dia hamil, di sana dia bisa membuat keluarga yang baru, laki-lakinya tidak dikenal bagaimana masa lalunya, perempuannya juga tidak diketahui masa lalunya. Di kampung yang baru dia bisa membentuk keluarga yang lebih baik lagi. Dia bisa bertobat, berhijrah ke jalan Allah. Di situ dia bisa membentuk keluarga yang baru tanpa diketahui masa lalunya. Jika tetap di kampung situ, ya orang-orang di sekitar kan sudah tahu ini hamil di luar nikah, ini pelaku zina yang kemarin sudah dipermalukan di depan umum, dicambuk 100 kali, ya. Ketika anaknya lahir pun kan anaknya tidak dibully oleh teman-temannya, misalkan kamu anak pezina, ya. Kalau di kampung yang baru tidak ada yang tahu masa lalu itu, ya dia bisa menjadi keluarga atau pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itu hikmah dari kenapa harus diasingkan selama 1 tahun. Di kampung yang baru dia bisa bersosialisasi lagi, dia bisa memperbaiki dirinya sehingga di sana dia menjadi keluarga yang lebih baik dari sebelumnya. Hukum Islam sebenarnya bersifat preventif, ya. Preventif itu apa? Artinya pencegahan, jangan sampai orang lain itu mudah melakukan zina. Makanya pelaku zina itu dihukum dengan sangat keras. Zina itu sebenarnya bukan sekedar dosa kepada Allah saja, tetapi dapat membawa efek yang sangat buruk kepada masyarakat, ya. Ketika zina sudah merebak di satu kampung, tidak jelas ini anaknya siapa, ini istrinya siapa. Ketika sudah terjadi, maka tatanan sosial masyarakat di kampung situ akan rusak, ya. Misalkan maaf ya, misalkan di suatu kampung banyak perzinahan, banyak warung-warung gelap, ya. Ketika banyak warung-warung yang kurang baik itu, tatanan sosial jadi akan rusak. Maka dari itu perlu adanya pencegahan terhadap perbuatan zina ini agar kehidupan sosial masyarakat itu menjadi bagus, ya. Tidak ada perzinahan, tidak ada mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Insya Allah
kampung itu akan jadi berkah. Salah satu hikmahnya tadi kenapa harus disaksikan oleh orang banyak di dalam pelaksanaan atau di dalam eksekusi hukuman itu adalah agar orang-orang jadi melihat perzinahan itu mendapatkan hukuman yang sangat berat. Oleh karena itu yang pelakunya atau orang yang menonton itu akan jadi berpikir dua kali ketika akan melakukan perbuatan zina. Jadi takut gitu kan, rupanya keras sekali, dihukum 100 kali. Makanya sih salah satu sifat dari hukum Islam itu adalah preventif, pencegahan, jangan sampai melakukan itu. Jika tidak dihukum, akan banyak zina yang dulu aja kada dihukum, ya karena akan menimbulkan zina-zina yang lain. Maka dari itu dihukum yang keras agar tidak terjadi perzinahan-perzinahan lainnya. Saya ulangi lagi bahwa hukuman bagi pezinah itu jika pezinahnya sudah pernah menikah itu disebut dengan pezina muhsan. Itu hukumannya adalah dirajam ya sampai dengan meninggal dunia. Nah, jika ghairu muhsan belum pernah menikah maka dihukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Nah, satu hal lagi yang perlu kita ingat, kenapa di dalam ayat ini disebutkan pezina perempuan lebih dahulu dibandingkan pezina laki-laki. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kenapa pezina perempuan disebutkan lebih dahulu daripada pezina laki-laki? Berbeda dengan ketika Allah membicarakan tentang hukuman bagi pencuri. Asyariku wasyarikatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Pencuri laki-lakinya disebutkan lebih dahulu dibandingkan pencuri perempuan. Nah, di dalam ayat Quran surah An-Nur ayat 2 ini, pezina perempuan disebutkan lebih dahulu dibandingkan pezina laki-laki. Kenapa? Ya. Rupanya kata ulama, kenapa disebutkan pezina perempuan lebih dahulu dibandingkan pezina laki-laki? Karena perempuanlah yang banyak mengundang perbuatan zina. Ya. Seluruh bagian tubuh dari perempuan itu dapat membangkitkan hasrat di dalam pikiran laki-laki dan itu mengundang pada perzinahan. Rambut, wajah, leher, pundak, dada, pinggang, pinggul sampai ke kaki itu dapat menimbulkan hasrat seksual bagi para lelaki. Oleh karena itu kenapa disebut pezina perempuan lebih dahulu dibandingkan pezina laki-laki? Karena perempuanlah yang banyak mengundang munculnya perbuatan zina. Meskipun perbuatan zina itu kembali kepada pribadi masing-masing, ya kan? Laki-laki yang soleh mungkin tidak akan tergoda dengan hal tersebut. Tetapi memang seluruh tubuh dari perempuan itu dapat meningkatkan atau menimbulkan hasrat seksual bagi para lelaki yang melihatnya. Nah, oleh karena itu makanya misalkan perempuan yang sedang main TikTok kemudian bergoyang, berjoget dan lain sebagainya, itu hati-hati ketika dilihat oleh para lelaki, lebih baik jangan dilakukan ya. Ketika hal tersebut ditonton oleh lelaki dan kemudian lelaki tersebut membayangkan ya, muncul di dalam pikirannya sexual imagination, imajinasi seksual terhadap perempuan tersebut, itu dikhawatirkan dapat mengarahkan kepada pemerkosaan, itu dapat mengarahkan kepada perbuatan zina. Nah, itu adalah dua ayat yang kita pelajari, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lihat bagaimana hadis atau sunnah Nabi berbicara tentang perbuatan zina. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah, ilal liqa ma'assalamah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.